Bernardo Tavares kecam PSSI dan Sinteyong karena tidak tegas ke Persib dan Persija. Persib dan Persija belum melepas pemain ke timnas Indonesia. Pemerintah ambil sikap dan turun tangan. David da Silva sedikit lagi bakal lewati rekor gol striker Persib sebelumnya, yakni Sergio Van Dijk. 7 bulan berkarir di Indonesia, Daisuke Sato akhirnya belajar bahasa Indonesia. Imbang, laga yang adil. Persib tahan imbang Bali United dengan skor akhir 1-1. Belum usai polemik Persib dan Persija soal melepas pemainnya ke TC Timnas Usia 20 Indonesia, Bernardo Tavares turut mengecam sikap PSSI dan Sinteyong. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares ikut mengecam PSSI dan Sinteyong mengenai sikap mereka terhadap Persib dan Persija. Persija dan Persib masih juga belum memberikan izin pemainnya bergabung TC Timnas Usia 20 Indonesia kemungkinan hingga akhir pekan ini. Persib masih hanya melepas 1 pemain ke TC, yakni Roby Darwis. Sementara 2 pemain lain yakni Kakang Rudianto dan Ferdiansyah masih masuk rombongan skuad Persib untuk melawan Bali United Jumat sore tadi. Sementara Persija hingga Kamis 9 Februari 2023 baru melepas 5 dari 9 pemain yang dipanggil ke TC. 4 pemain masih ditahan yakni Muhammad Ferrari, Cahya Supriyadi, Alfrianto Niko, dan Doni Tri Pamungkas. Kemungkinan 4 pemain tersebut dibutuhkan Thomas Doll saat Persija melawan Arema FC pada Minggu 12 Februari 2023 mendatang. Kondisi ini disoroti Bernardo Tavares yang menganggap PSSI dan Sinteyong tidak tegas untuk meminta Persib dan Persija melepas pemainnya. Di sisi lain, PSM Makassar sudah mengirimkan 2 pemainnya yakni Zaki Ashraf dan Sultan Zaki. Bernardo Tavares juga menyinggung program TC jangka panjang Sinteyong yang tidak efektif. Menurutnya, pemain muda seharusnya berkembang lewat kompetisi bersama klub. Sementara itu, Dirtek Timnas Indonesia Indra Syafri kembali akan menghubungi klub-klub yang belum melepas pemainnya. Saya sampaikan bahwa aturan tetap aturan. Di sini kami memberikan pemain kami ke timnas pada saat timnas melakukan pemanggilan. Namun tim lain tidak memberikan pemain-pemain mereka. Apakah aturan sama diterapkan di satu klub dan yang lain tidak? Jika mereka di timnas mereka hanya latihan, lari, training camp, mereka tidak mendapatkan hal-hal ini sebagai bagian dari pertandingan. Kemarin ada diskusi antara Coach Dol, Ganesha, dan Nova. Di situ memang masih ada Persija bikin persyaratan. Kita sama-sama memaklumi. Kemarin saya mendapat laporan dari Nova bahwa sudah oke. Tapi ada beberapa pemain yakni Cahya, dia harus masuk ke klub H-1 sebelum pertandingan. Tapi belum juga masuk yang lain. Malam ini saya komunikasi lagi dengan Ganesha, jelas Bernardo Tavares. Dengan masih belum dilepasnya pemain yang dipanggil ke timnas, membuat pemerintah turun tangan. Menpora Zainuddin Amali meminta kepada klub BRI Liga 1 untuk melepas para pemainnya ke timnas Indonesia usia 20. Saya menghimbau kepada semua pihak, termasuk pemilik klub dan pelatih, tolong mendukung persiapan timnas Indonesia usia 20 menuju Piala Dunia usia 20 2023. Ketua PSSI Muhammad Iriawan telah menyampaikan ke Sinteyong, kita urus bersama-sama. Kalau ada klub yang belum mengizinkan pemainnya, ini kepentingan nasional, selalu dikedepankan. Kalau ada masalah atau keberatan, sampaikan ke Ketua PSSI. Bicarakan dengan Sinteyong dan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Bisa diselesaikan, jelas Menpora Zainuddin Amali. Mantan penyerang Persib Bandung Sergio Van Dijk meyakini di bawah besutan Luis Mia Persib akan berjaya di kompetisi Liga 1 musim ini. Keyakinan Sergio Van Dijk bukan hanya karena kolektivitas tim yang sudah terbangun secara kokoh saja, melainkan adanya peran besar dari lini depan yang selalu mencetak gol. Sergio Van Dijk menjelaskan produktivitas lini serang yang paling mencolok ialah peran dari David da Silva. Hingga pekan ke-22, David da Silva sudah mencetak 16 gol dan menjadi top skor sementara Liga 1 2022.
Gol tersebut tentu hampir mendekati torehan Sergio Van Dijk ketika berseragam Persib di tahun 2013 lalu. Kala itu, musim pertamanya di Indonesia, Sergio Van Dijk sukses mencetak 21 gol sepanjang musim tersebut. Sergio Van Dijk menjelaskan besar peluang David da Silva bisa melampaui torehannya di musim 2012 lalu. Pasalnya secara kemampuan Sergio Van Dijk merasa kemampuan David da Silva jauh lebih baik ketimbang kemampuannya. Sergio Van Dijk juga sangat mendukung kiprah David da Silva bersama Persib. Ia berharap David da Silva bisa terus mencetak gol, sekaligus menjadi top skor sepanjang masa tim Persib Bandung. Menurut saya David da Silva pemain hebat, lebih hebat dari saya. Dan kalau lihat skill dia dan kemampuan untuk mencetak gol, sangat komplit sekali. Menurut saya itu tidak apa-apa. Dan saya senang Persib punya pemain hebat, dan mudah-mudahan dia bisa terus mencetak gol supaya menjadi top scorer sepanjang masa dari Persib. Jelas Sergio Van Dijk. Sekitar 7 bulan Daisuke Sato berkarir di Indonesia bersama Persib Bandung sejak pertama kali bergabung pada awal bulan Juli 2022. Pemain veteran Jepang Filipina tersebut mengaku sangat menikmati hari-harinya berkarir bersama Persib Bandung. Bahkan dia berharap bisa menjalani karir panjang di Indonesia. Dibandingkan beberapa klub dan negara yang pernah disinggahinya, Daisuke Sato mengaku Persib memiliki keistimewaan karena fanatisme bobotoh. Untuk membantunya menjalani karir di Indonesia, Daisuke Sato mengatakan sedikit demi sedikit dia belajar bahasa Indonesia yang menurutnya memiliki beberapa kemiripan dalam kosakatanya. Semuanya tahu bahwa di Asia, ketika saya pergi dari Jepang ke Asia Tenggara, saya tahu Persib memiliki supporter yang fanatik. Jadi tentu di sini ada atmosfer yang bagus, namun disayangkan ada beberapa insiden yang terjadi. Dan tentunya jika itu bisa dibenahi, semua akan tahu Indonesia adalah liga yang bagus dan punya potensi menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Tapi karena ada tragedi jadi merusak itu. Jadi diharapkan pada masa yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Karena negara ini punya potensi yang besar, memiliki investor yang besar, dan memiliki gairah besar untuk sepak bola. Ya, sekarang sudah sedikit bagus step by step. Saya kini belajar bahasa Indonesia. Memang agak sedikit mirip dengan bahasa Filipina. Ketika saya datang ke sini, saya banyak memahami beberapa kata karena terdengar familiar. Karena mirip juga dengan bahasa Malaysia. Jadi menurut saya, itu tidak terlalu sulit. Dan saya memang menyukai untuk belajar beberapa bahasa. Dan saya juga bisa bahasa Belanda. Dan untuk bahasa Sunda, saya kini bisa katakan Bandung tiris. Jelas Daisuke Sato. Persib Bandung memperpanjang rekor tidak terkalahkan di Liga 1 2022 usai bermain imbang dengan Bali United. Duel Bali United kontra Persib Bandung berlangsung di Stadion Magorjo Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore tadi. Laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Pada babak pertama, Yabes Roni hampir membuka keunggulan untuk Bali United pada menit ketiga. Namun arah tembakannya masih melenceng dari gawang. Persib juga berhasil membuat kemelut di depan gawang Bali United. Umpan dari tendangan bebas Marc Anthony Clark gagal dikonversi menjadi gol oleh David da Silva pada menit kelima. Clark membuka peluang untuk Persib Bandung melalui tendangan bebas pada menit ke-13. Clark memberikan umpan ke pemain Persib di depan gawang Bali United. Namun kiper Bali United Nadeo Argawinata berhasil menghalau bola. Gocekan Ciro Alves mengancam gawang Bali United pada menit ke-40. Tembakan dilepaskan Ciro, tetapi bola melambung di atas gawang Bali United. Persib nyaris mencetak gol melalui tendangan jarak jauh Beckham Putra pada menit ke-44. Tendangan Beckham berhasil ditahan Nadeo dan memantul. Namun David da Silva gagal memanfaatkan bola rebound. Hingga akhir babak pertama, kedua tim gagal mencetak gol. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Jalannya babak kedua masih sangat sengit di 10 menit awal. Bali United dan Persib Bandung saling bergantian melancarkan serangan. Persib kecolongan pada menit ke-78. Lewat serangan balik, Privat Mbarga menari-nari di depan kotak penalti Persib dan melepaskan tembakan yang membuat Bali United unggul 1-0.
Unggul 1 gol tidak membuat Bali United langsung bertahan total. Anak asuh Stefano Cugurateko itu malah tampil menyerang dan membuat pertahanan Persib Bandung keteteran. Persib selamat dari kekalahan pada menit ke-88. David Da Silva sukses merobek gawang Bali United untuk mengubah skor menjadi 1-1 sampai laga tuntas. Hasil imbang membuat Bali United masih belum bisa menghentikan kemarau 3 angka di 5 laga beruntun. Tambahan 1 angka juga tidak mengubah posisi mereka di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan nilai 36. Sedangkan kegagalan mendulang angka penuh membuat Persib Bandung tidak berhasil menggusur PSM Makassar dari puncak klasemen. Persib yang kini mengumpulkan nilai 46, tertinggal 1 poin dari PSM Makassar. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be